Halo, Halo, selamat datang di Ada. selamat Tehan. Iya, Bersama kami berdua. Oke, ini episode perdana mulai pembahasan. Mulai ini kita akan bahas tentang hidup sebagai perantau. Nih kalau boleh tahu, awal emang udah ngerantau dari kapan sih? aku pertama kali ngerantau itu waktu SMA sih. Kuliah juga merantau lagi? Iya, Ke merantau lebih lagi jauh? kebetulan. Jadi kembali ke Pulau Kemana tuh? Jawa. Ke Solo ya? Iya, ke Pulau Jawa di Solo gitu. Nggak tahu Oh kayak gitu. sekali ngerantau itu kayak jadi pengen terus. Pengen terus ketagihan ya? Iya, iya. Kalau kamu sih Tapi Al sendiri sering pulang nggak? Waktu merantau itu? waktu Kayaknya SMA SMA juga Al pulang jarang nggak sih? jarang ya? Iya, jarang karena Jarang. kayaknya kalau waktu libur itu lebih dimanfaatin untuk istirahat gitu. Karena kalau pulang Oh, perjalanannya 3 sampai 4 jam. iya, Dan kita pun benar. libur paling cuma hari Minggu doang kan. Kita kayak jarang yang libur Oh panjang. iya sih. Jadi kayak udahlah mending di kosan aja istirahat kayak gitu, ngebersihin kamar, nyuci dan sebagainya. Aduh, hidup anak kos. Iya. Kalau kamu cek Oh, kamu kalau merantau aku dari merantau itu apa ya? Nomaden bisa dibilang merantau nggak sih? Pokoknya aku sering nomaden kan ya. mm-mm. Terus kalau merantau yang benar-benar merantau kayaknya pas kuliah sih. Hmm. Jadi orang tua itu tinggal di Jawa dan sekarang aku di Turki gitu. Merantau ke Turki dan aku apa ya? Emang dari kecil emang suka pindah-pindah anaknya. Dari mana ke mana, habis itu pindah Mm-mm. lagi dari Kalimantan ke Jawa gitu. Mm-mm. Terus ya gitu merantau emang bikin ketagihan ya. Sampai saya juga nggak pulang-pulang yang dari sekarang. Udah 4 tahun nggak Iya, pulang-pulang ya. udah lama banget. Tunggu aku SMP kamu pulang. sempat ini nggak sih? Oh, SMP itu sebenarnya emang aslinya kita tinggal di situ. Jadi dari kelas 1 sama 2 itu aku tinggal sama orang tua di Samarinda di Kalimantan Timur. Mm. Habis itu kelas 3-nya orang tua yang pindah kan. Itu bisa dibilang merantau gak sih? Terus akunya pengen nge-stay aja di Samarinda walaupun masih SMA kelas 3 gitu. Jadi aku ngekos. Oh, Pertama jadi kali cuman ngekos kayak kelas waktu 3 gitu. SMP. Ya pas kelas 3 doang. SMA udah. SMA enggak sih. SMA sama orang tua enggak merantau. Gitu. Kita Saya emang yang anaknya suka pindah-pindah ya. iya kita suka ekspor. Terus aku pernah ngerasain ini nggak? Waktu merantau itu apakah pernah merasakan homesick? Kayaknya semua anak rantau pernah ngerasain gitu guys. Nggak tahu ya, mungkin aja beda. Aku pernah ngerasain Karena berarti ya. pernah, apalagi pas awal-awal itu kan pas SMA sih lebih berasanya karena pertama kali tinggal jauh dari orang tua, terus kayak apa-apa harus sendiri. Kayak aduh, kangen masakan orang tua, terus Bener banget. iya kan itu yang paling berat sih sebenarnya. Itu pasti. Berarti waktu pertama kali merantau berarti ya. Apakah ini nggak? Apa sempet nangis? Ada tangis kayak gitu nggak? Sebenarnya udah agak-agak lupa, tapi kayaknya pernah sih. Pernah ya. Oh, oh. Ah, gitu. Hmm. Tapi Pas kayak aku lebih dewasanya lebih cepet gitu. Jadi kayak kelihatannya tuh kayak nggak nangis-nangis gitu anaknya. ya kayak kelihatannya strong banget, padahal di dalamnya kita belum tahu gimana. Bener-bener. Kalau aku waktu aku SMP kan pertama kali ngekos itu aku bener-bener nangis. Aku bahkan langsung langsung pulang belum mulai sekolah. Jadi aku langsung balik Oh, ke tempat orang tua hari pertama kali ditinggal, oh, pergi sendiri. Padahal orang tua belum nyampe daerah Kalimantan Selatan udah didatengin kayak gitu. hmm. Terus ya homesick, kalau homesick ya nggak tahu kenapa aku nggak ngerasain yang bener-bener homesick sampai sampai sesedih-sedih gitu nggak pernah. Oh, gitu. Eh,
Ya, mungkin karena apa ya? Orang tua ngasih supportnya benar-benar ngasih support kayak sayang dalam chat, dan itu menurut aku cukup. Jadi aku udah ngerasain kehangatan di situ. Jadi udah nggak ada tuh sedih-sedih ini. Cuman pas pertama Hmm. kali pisah, pas di kereta kayak gitu emang ngerasa Mm-mm. udah sedih gitu. Tapi udah sama ketemu teman-teman kayaknya aku nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa ini. Tapi bukan karena kesepian juga ya, homesick itu. Nggak Hmm. tahu. Sampai sekarang pun nggak ngerasain homesick yang begitu dalam. Paling ngerasain kayak, wah enak nih kalau ada Umi yang masakin atau apa, kangen masakan Umi Hmm. segala macem gitu. Bahkan aku juga anaknya jarang yang ngobrol tuh awal-awal, lewat telepon segala macem. Awkward ya. Awal gitu juga nggak sih ngerasain awkward telepon? Tapi kayaknya aku termasuk Kayak, tipe yang sering ditelepon justru. oh sering Iya, aku sering ditelepon. ditelepon, kayak aku ditanyain Enak tuh. gimana, udah makan, terus ya gitu, aku sering banget ditelepon. Enak Jadi, tuh kayak nah gitu. mungkin karena itu juga, jadi ngerasa kayak yang nggak Iya jauh-jauhan bener. gitu, berasa dekat aja. Berasa dekat, jadi kitanya juga nggak terlalu sedih ya nggak sih? Iya benar. Nah pas udah kuliah ini, justru aku ngerasa makin biasa aja gitu. Kayaknya lebih, Bener. iya, mungkin karena udah terlatih juga dari waktu SMA Iya. dan apa ya, lebih udah bisa memahami kalau ini tuh pilihan aku gitu loh. Oke, jadi kalau apa namanya, kan ada tuh biasanya teman-teman aku ya yang di sini biasanya tuh kalau mereka pulang ke Indonesia, kayak libur musim panas mereka pulang buat 3 bulan, terus mereka balik lagi tuh mereka makin sering ngerasain homesick. Jadi kayak karena ketika udah pulang terus berpisah lagi tuh berat rasanya. Ya nggak sih? Aku sih belum pernah pulang, jadi aku nggak ngerasain itu buat sekarang gitu. Aku gimana? Mas kan Aku pasti pernah pulang kan selama di pernah sekolah? dong, pernah walaupun ya cuma satu semester sekali gitu pas liburan Terus pulang. gimana? Apakah berat ketika kita melepas lagi, bukan melepas, berpisah lagi dengan mereka? Berat sih, sebenarnya lebih kayak pas mau balik itu berasanya kayak, aduh ini liburannya udah kelar ya, ya aku harus balik lagi, itu berat. Cuman aku menyiasatinya itu dengan ketika aku saliman gitu ya, aku misalnya pamit buat balik ke sini lagi, aku menganggap itu bukan sebuah perpisahan gitu loh. Jadi aku nggak perlu tuh yang sedih gimana karena aku yakin pasti insya Allah bakal ketemu lagi gitu sih, lebih kayak gitu aja. Dan Yeah. nantinya pun kan tetap bisa teleponan lagi, tetap bisa nanya kabar lagi gitu. Jadi iya mungkin ya cuman kangen makanannya doang kadang. Jadi pas pulang itu udah kayak Bawa udah bikin banyak. list kan, udah bikin list kayak oke aku harus makan ini selama aku di rumah gitu. Iya bener banget itu. Aku juga, itu hal-hal yang aku impikan ketika aku bakal pulang nanti, tapi Mm-mm. belum belum terrealisasi Apalagi pandemi gitu. gini tuh susah banget tahu mau Oh ya, pulang. pandemi ini makin dipersusah ya pulangnya. Biayanya tambah Bener. banyak ya kan, kita harus tes segala macam. Iya. Aku Oh. aku mau tahu dong kenapa kamu akhirnya memutuskan untuk merantau jauh banget ke Turki. Atau jauh banget ke Turki. Sebenarnya kalau ya, kalau negara, kemarin juga sempet mau daftar negara lain. Jadi kan Mm-mm. emang niatnya maunya di Indo aja. Nggak kepikiran tuh luar negeri karena kayak aku bukan orang yang apa sih ranking 1 di Ya. tempat Mm-mm. SMA gitu. Jadi emang mungkin gitu Mm-mm. luar negeri. Terus ya udah jadi nggak kepikiran tuh. Jadi daftar SNM nggak lulus, SBM nggak lulus juga. Terus mau daftar mandiri, kayak daftar mandiri nggak ya, mandiri bayar, ntar bayar kuliah juga makin mahal gitu. Terus akhirnya orang tua bilang, pilih tahun depan atau enggak daftar nih apa di Turki gitu. Di Turki pun aku sendiri nggak pakai beasiswa ya, jadi kayak karena pendaftarannya telat gitu, harusnya udah daftar dari bulan-bulan Februari kan. Mm. Sedangkan aku udah mandiri tuh bulan-bulan apa ya, September ya kayaknya.
Iya sekitar deh. deket-deket mau kuliah kan ya, September mandiri itu. Nah dari situ udah akhirnya daftar Turki, alhamdulillah keterima malah di Turki. Terus apa namanya, niat mau daftar negara lain lagi tapi bukanya masih lama, udah telanjur Turki yang nerima duluan, ya udah Turki aja gitu. Dan nggak kepikiran juga mau ngulang tahun depan lagi di Indonesia, ya udah cukup aja di Turki udah gitu. Kebetulan harga universitas di Turki saat itu juga lagi murah dibanding Indonesia. Menarik nih, kayaknya That's next why. episode kita bisa nih ngebahas lebih dalam gimana caranya atau tips and trick bisa kuliah di Turki kali ya. Mungkin buat teman-teman juga nih yang Wah, yang pengen gitu, yang pengen banget dia kuliah di luar negeri atau di Turki, bisa dapat insight dari pengalaman kamu gitu. Oke. Bisa. Ada satu berita yang sangat mengejutkan, tapi mungkin ntar di episode yang akan datang aja kita jelasin ya. Aduh, aku juga penasaran. Nanti sih kita jelaskan di episode selanjutnya. Oke. Nggak tahu di episode yang keberapa ya. Ntar kita tunggu aja. Oke, jadi kan tadi aku nih merantau udah dari lama kan ya, dari SMA. Terus kuliah juga merantau lagi. Apa sih kayak hikmah yang udah aku dapat dari merantau selama ini, udah berapa tahun nih? Sampai sekarang udah lebih dari 7 tahun ya. Udah hampir 7 tahun ya, ternyata udah berasa. Hikmah. Gimana tuh hikmahnya? Hikmahnya mungkin pertama tentunya bisa lebih kenal sama diri sendiri. Karena kan bener banget. Ketika kita tinggal sendiri, kita jadi tahu nih, oh kita ternyata kurangnya di sini, terus kita interestnya di sini gitu. Dan lebih bisa ngebagi waktu aja, waktu untuk tidur, waktu untuk makan, waktu untuk hobi, untuk ngerjain tugas dan lain-lain. Manajemen time-nya bagus ya jadinya. Ya, nggak bagus juga sih, tapi better lah daripada sebelumnya gitu. Terus ini juga mengelola keuangan sendiri kan, kita sebagai mahasiswa, apalagi banyak nih kayak godaan-godaan di luar sana yang kayak jadi pengen A, pengen B, pengen C, tapi uang kita segini, mau nggak mau itu harus cukup nih untuk hidup 1 bulan gitu. Terus membedakan prioritas mana yang penting untuk dilakukan, mana yang enggak. Lebih ke kayak gitu sih kayaknya. Kalau kamu, apa hikmah yang kamu dapat selama ini? Oke, jadi kalau kan dulu pernah ngerasain merantau juga, nggak merantau ya, cuma tinggal ngekos waktu SMP sendiri itu di kamar, jadi kayak hidupannya kayak AO, seperti yang AO sebutkan tadi. Cuman kalau yang sekarang itu hidupnya ya barengan sama teman-teman yang lain, teman-teman dari kota-kota lain, dengan budaya-budaya yang lain lagi gitu, dengan bahasa-bahasa yang lain lagi gitu. Dari yang aku dapat kayak apa ya, ternyata Indonesia itu benar-benar ya budaya beda banget. Terus misalnya aku sendiri pengen kayak bersih banget itu ya nggak bisa kalau kita nggak ada kerjasama sama orang-orang yang ada dalam rumah itu juga. Kan aku tinggal di rumah nih teman-teman, bukan di asrama. Di asrama pun rata-rata yang aku lihat di sini itu pun nggak sendiri tinggalnya. Bahkan aku waktu kemarin di Poland pun nggak sendiri tinggalnya, berdua, bertiga, berempat, kayak gitu-gitu. Nah, jadi kayaknya kalau tinggal di luar negeri pasti rame-rame ya. Hikmahnya itu jadi bisa tahu sifat-sifat orang lebih banyak, harus bisa manage emosi, karena beda-beda background ya. Terus manage waktu, manage uang. Tapi lebih benar-benar aku rasakan di sini ketika tinggal sama orang Indonesia yang beda-beda budaya itu ya, itu beda emosi, tingkat emosinya beda-beda, itu yang aku rasain. Apalagi ya? Ini ya, berarti kamu lebih banyak mempelajari masalah toleransi deh kayaknya.
Iya, sampai aku sempet ini loh. Aku sempet kayak ngediemin Instagram aku buat ngelihat itu kayak gimana sih. Karena aku perhatiin tuh semuanya satu-satu. Oh, begini ada sampai aku di titik akhirnya, oh aku tuh harus bersikap gini ketika ketemu sama dia, ketika ketemu ini. Ya gitu, itu apa ya? Interesting gitu di aku. Makanya aku pengen observasi mereka pada saat itu. Tuh. Tapi Apalagi aku nggak kepikiran lagi malahin apa ya. bener Apa sih, tapi maksudnya apa? ketika kita hidup merantau kan otomatis kita harus apa ya, menyesuaikan diri sama lingkungan baru. Kita nggak bisa Iya. tuh maksain orang lain untuk ngerti kebudayaan kita yang sebelumnya kayak gimana. Jadi kita yang adjust gitu, ya nggak sih? Iya bener. Ya, Apalagi ya kalau tinggalnya sama negara lain gitu, orang yang negara lain bakal lebih susah nggak sih? benar. Aku pernah soalnya tinggal, ya beda hidup. Kayak dia hidupnya di saat jam sore sampai pagi lagi, aku hidupnya dari pagi sampai malam 12 malam kayak gitu. Ya, beda. Apalagi kamu beda negara, aku aja yang beda pulau itu lumayan Berat agak gak? lama gitu adjustnya sama orang-orang Bener. aslinya sini. Bener. Oke, jadi teman-teman, hidup sebagai perantau yang kami hadapi segitu aja. Ya, itu agak-agak background kita juga ya, perkenalan tentang diri kita juga ya. Gitu aja. Sampai ketemu Jumat depan lagi malam hari. Kalau ada ide topik bisa DM ya ke kita. Insya Jangan Allah lupa kita selanjutnya juga bakal lebih menarik lagi dan lebih informatif. Amin. Insya Allah, amin. Yeah. Gitu aja sih, kita pamit undur diri. Sampai ketemu di ada celotehan selanjutnya. Dadah. Dadah.